Setelah kami bergabung dengan pendaki asal Jakarta, langkah pun mulai bergerak bagaikan pasukan negara api yang menyelinap di tengah megahnya hutan Gunung Lau. Bang, kok kita ada di atas ya? Sedangkan yang lain ada di bawah. Padahal mereka jalan ninggalin kita. Tanya Adul berbisik. Mungkin ada gaya gravitasi bumi yang error, Dul. Makanya kita dibuat jungkir balik di sini. Bodoh amat, Bang. Terserah lu lah. Saut Adul bete. Nih Sakdul, lu coba pikir deh. Bukan kita yang naik, tapi mereka yang turun nyari kita. Sebenarnya kita masih di situ-situ aja berwisata. Terang gue. Oh, jadi gitu, Bang. Kok bisa ya? Tanya Adul kembali. Mana gue tahu, Sakdul. Ya udah, jangan bahas. Nanti mereka kepedean. Dikarenakan jumlah kami sekitar satu kompi pasukan negara api, akhirnya kami membagi kelompok dan memisahkan diri dengan pendaki asal Jakarta tersebut. Dikarenakan pos pendakian tidak memungkinkan untuk menampung kami semua. Kalian mau lanjut apa mau rehat dulu di sini? Tanya Junet ke Bang Buluk. Kayaknya kami harus rehat deh. Soalnya nggak mungkin juga kita barengan dengan jumlah sebanyak ini dalam satu pos. Jawab leader BTS Bang Buluk. Ya udah, kita lanjut duluan ya. Saut Junet. Mari Mas, hati-hati. Ucap kami serentak. Mari Mas, bukannya minuman plastikan ya Bang? Tanya Sakdul. Itu mah jus jas, Dul. Bawel banget sih. Jawab gue. Kalian kenapa sih? Ya ampun, pada ribut mulu. Ujar Mega. Setibanya kami di pos 4, BTS dan rombongan pendaki asal Jakarta terbelah. Dan kami memutuskan untuk berhenti kembali. Ban, ngopi ya? Udah lama banget gue nggak bikinin lu kopi. Pinta Mela. Iya Mel, bener banget udah lama lu gak buatin gue kopi Mel. Bosen gue kalau terus Adul yang buatin kopinya. Mela pun membuatkan gue secangkir kopi dengan wadah seadanya. Raut mukanya terlihat lebih ayu. Muka polosnya mampu membawa gue holiday ke zona Firdaus. Indah terus kalau ngayal tentang Mela. Nih kopinya Man. Ujar Mela. Makasih Mel. Jadi apa? Tanya Mela. Jadian yuk. Tiba-tiba Abdul Bayhaki membawakan secangkir kopi ke gue. Padahal gue sama sekali nggak request ke dia. Nih bang kopinya. Tumben amat lu pengen ngopi pahit. Tanya Adul. Apaan sih Dul? Siapa yang minta kopi ke lu? Pan lu yang bilang tadi bang. Jawab Adul. Kapan gue minta kopi ke Adul ya? Ngomong gue dalam hati. Gue baru sadar di sini. Kalau Mumu Dekil ada tepat di belakang Tio dan Tita. Tepat di belakangnya, cuman rada jauhan dikit. Mega yang juga melihat sosok tersebut sesegera mungkin memanggil Tita dari tempatnya. Tak, sini dulu sebentar. Pinta Mega. Si Mega pilih-pilih amat. Apa nggak sekalian sama si Tionya? Memang posisi kami membentuk lingkaran di pos 4 ini, di mana barisan gue, Mela, Adul, dan Mega sejajar mengarah ke arah Tio dan Tita. Dan juga Bang Buluk, sedangkan Yoga berada menyamping dari kami semua. Dul. Iya bang, kenapa? Lihat Dul, yang ngikutin kita. Siapa bang? Mundekir Dul. Mana bang? No, belakang Bang Buluk. Di Sia Anjayani. Dia ngintil bang. Gara-gara mantra sialan lu deh ini dulu. Masa sih bang? Gua tahu itu mantra pelaris buat yang hobi mancing. Cuma lu modif doang kan? Iya juga sih bang. Tapi nggak nyangka banget gue kalau laris kamu mendekil. Udah Dul, jaga omongan lu. Jangan sampai yang lain tahu Dul. Siap bang? Setelah berbicara secara berbisik-bisik dengan Adul, akhirnya yang lain menyadari keberadaan sosok tersebut.
di mana kopi pahit yang dibuat Adul tiba-tiba tumpah. Padahal gak ada angin ataupun gerakan lain di sekitar kopi tersebut. Yang, sini deh, jangan di situ. Pinta Tita ke Tio. Lagi di posisi kayak gini aja, masih sempet bilang sayang. Pikir gua dalam hati. Di sini aja lah, Beb. Ya udah, kamu di situ aja, gak apa-apa. Saut Tio. Buset, Beb, gumam gue. Memang di tahun 2013 sampai tahun 2014 itu lagi hitnya panggilan sayang dengan Ayang dan Beb. Jadi gak aneh sebenarnya. Cuma gak sudi aja gue menjadi saksi keuauan mereka di posisi mencekam seperti ini. Bang, kopi tumpah, ujar Adul. Iya Dul, gak apa-apa, anggap aja tumpah Dul. Lah, emang beneran tumpah bang? Ya udah Dul, kebiasaan banget lu bikin nyali gue ciut gini. Diam aja udah, nanti kita beli lagi kopi yang ada badaknya. Iya bang, bentar-bentar. Kopi apa yang ada badaknya? Tanya Adul bingung. Kopi susu ABG Ngondoy Dul. Dah, berisik lu, saut gue. Lu bisa gak sih gak pada ribut? Sentak Mela. Bisa, jawab gue berdua kompak. Itu Mumun diem mulu. Gak gimana-gimana. Misalkan garuk-garuk kepala gitu. Yang bikin seremnya, itu kayaknya dekil, lusuk, sedikit robek-robek bercampur tanah. Bang Bulu yang menyadari mungkin terguncang dengan kehadiran sosok tersebut dan meminta kami semua untuk kembali bergerak meninggalkan pos 4 dan melanjutkan ke Sendang Derajat. Waktu hampir menunjukkan tengah malam. Kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian yang didominasi dengan kerikil kecil sepanjang trek pendakian. Firasat gue bener, ini Mumun benar-benar ngikutin gue dan Adul. Mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiran gue berdua. Segini mah, gue dan Adul sangat menghargai peraturan dan titah warga setempat. Apa mungkin dia merasa dilecehkan karena udah gue terobos melewatinya? Apapun itu, gue berharap semuanya baik-baik aja. Stop! Pinta Bang Buluk pada tim. Kami pun berhenti dan menanyakan kepada Bang Buluk kenapa selalu mengajak kami untuk berhenti. Kenapa bang? Tanya Tita di barisan kedua. Trouble lagi nih kita, ucap Bang Buluk. Tita yang merasa penasaran menoleh ke arah depan jalur dan ternyata sosok Mumun dekil itu dengan singkatnya berada jelas di depan kami semua. Di mana posisi berdiamnya sama persis dengan apa yang gue alami bareng Adul selama di pos 3. Apakah ada yang melakukan kesalahan? Kayaknya dia ngikutin kita deh, tanya Bang Buluk. Kami hanya bisa berdiam dan saling pandang, di mana semua mata tertuju pada gue dan Adul. Man, gimana? Tanya Bang Buluk. Aman bang, kayaknya gue berdua gak aneh-aneh, jawab gue. Yang lain gimana? Tanya kembali Bang Buluk. Enggak bang, dari awal kan kita jalan bareng bersama, terkecuali Leman dan Adul, saut Mega. Adul, yakin lo? Tanya kembali Bang Buluk. Iya bang, yakin, aman, jawab Adul. Terus gimana nih bang? Kita nunggu lagi apa gimana? Tanya Yoga. Kita berdoa dan bersolawat meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan kita. Berarti dengan adanya gue dan Adul jadi mempersulit perjalanan kalian gitu, pikir gue. Bacaan solawat tak henti kami lantunkan bersama dengan doa. Dengan durasi yang lumayan memakan waktu, akhirnya Mumun dekil pun pergi dari tempatnya. Dengan hati-hati, kami memperhatikan area sekitar. Yang kami takutkan, sosok tersebut tidak benar-benar pergi dan kembali menampakkan dirinya di sekitar kami. Kurang lebih 30 menit, kami
kami melangkah, akhirnya kami sampai juga di pos Sendang Derajat, di mana kami mengisi semua persediaan air yang kami bawa. Ambil air secukupnya, jangan cemari sumber air tersebut, Pinta Mela. Kita ngecamp di mana, Bang? Tanya Tio. Di sini aja yo, besok kita lanjut lagi, terang Bang Buluk. Buka tenda dan mempersiapkan menu madang malam jadi kegiatan favorit Adul, di mana gue dan dia tidak menyia-nyiakan momen ini untuk sekedar ngopi dan udut. Sebagian tenda pendaki lain terlihat tenang, menenangkan perasaan, karena bukan hanya kami tim BTS yang berada di sini, membuat hembusan napas terasa lebih lega, di mana selama perjalanan gue dan Adul selalu dibuntutin oleh sosok Mumun Dekil. Bang, aman ya kayaknya? Tanya Adul sembari membuat kopi. Aman Dul, kan kita rame-rame di sini. Adem deh bang. Yaudah, ini kopinya bang. Saut Adul menghidangkan kopi. Banyak amat Dul. Yang ini buat siapa? Kan lu yang nyuruh gue bikin 2. Seharusnya gue yang nanya ke lu bang. Tumben-tumbenan gue kata. Nggak join kayak biasanya. Anjayani, masih aja itu sosok ngerjain si Jakdul, gumam gue. Perasaan lega seketika berubah jadi siaga. Ini belum berakhir. Singkat cerita, malam semakin larut, kondisi sedikit sembraut, di mana beberapa kali Adul membuat kopi entah buat siapa. Mata mulai mengintonasikan kelelahannya. Saatnya kami tidur meredam rasa lelah dan menggapai sunrise besok pagi di puncak Hargo Dumilah. Singkatnya, dikarenakan kami terlalu lelap, suara-suara aneh yang terdengar seakan tak mampu membangunkan kami dan mencuekkan suara-suara tersebut. Tepat di +3 malam, tim membangunkan gue dan Mela yang kebenaran kita berdua satu tenda. Man bangun, nanti lagi kelonin Melanya. Yoga membangunkan. Ganggu aja lu, yang lain dah pada bangun emang? Tanya gue sambil memejamkan mata. Udah man, jawab Yoga. Man, bangun dis, ngap gue. Saut Mela. Ya udah lu duluan, 5 menit lagi gue bangun Mel. Mela dan Yoga meninggalkan gue sendirian di dalam tenda. Mungkin Tita dan Tio udah duluan bangun sebelumnya meninggalkan gue dan Mela. Memang malam ini gue sedikit manja ke Mela dan meminta tidur dalam satu tenda beserta Tita dan Tio. Tanpa gue sadari ternyata bocah gendeng Abdul Bayhaki menghampiri dan membangunkan gue yang sedikit bermalas-malasan subuh ini. Bang, bangun lu! Adul membangunkan. Iya Dul, 5 menit lagi ya. Ada Ola. Tadi gue liat Ola muncak sama cowok lain bang, ucap Adul. Serius Dul? Biasa aja sih bang. Katanya mau move on dari Ola, tapi kayak kaget gitu dengar Ola muncak sama cowok. Sialan lu, Abdul Bayhaki. Kenapa nggak lu lanjutin aja sih bang sama dia? Kan lu bisa sekalian mampir ke Tegal dulu kalau mau ke Jepara, terang Adul. Dah sih, ngapain bahas itu Sakdul? Gue tahu bang, kalau lu masih menginginkan dia kan? Tanya Adul. Jangan berisik Dul, Mela denger, bisa ditimpa mataku gue. Kayaknya lu juga masih sayang kan sama Ola? Tanya Adul kembali. Kalau dibilang masih sayang, pasti masih lah Dul. Cuma gue gak mau berada di titik kerumitan. Rumit gimana bang? Rumit Dul, wanita itu punya feeling yang kuat. Daya stalking perempuan jauh lebih unggul dibanding kita laki-laki. Sering banget Mela nanyain wanita lain di balik kerennya gue. Pret, keren. Gak kopi seharian aja gelisah kayak orang batal nikah, saut Adul. Lu bayangin Dul, si Ola sering banget ngomongin firasat ke gue. Dan itu bener semua. Dia tahu kedekatan gue sama Mela. Dan Mela sering banget nuduh gue kalau ada wanita lain selain dia. Dan itu sering dia tanyain kalau kita lagi berdua ketemuan. Terang gue. Serius bang? Kenapa pada sakti gitu ya?
Bukan sakti, Dul. Kalau cewek udah sayang sama kita, tingkat ketakutan mereka meningkat akan kehilangan kita. Dari situ rasa curiga tumbuh, bertambah objek curiganya ke gua. Otomatis semua feelingnya bener, dikarenakan emang gue orangnya begitu. Kalau sama lu mah mereka nggak curiga. Lagian apa yang harus mereka curigain dari lu, Dul? Ujar gue. Bentar bang, gue mencium aroma penghinaan di balik penjelasan nih. Ucap Adul. Bukan menjelaskan, Nadul, tapi ini bisa dibilang penghinaan. Oh gitu bang, atau sama aja itu mah, ucap Adul. Udah yuk, jangan pada ribut. Kita packing. Ucap Mega yang tiba-tiba menghampiri kami di tenda. Pendakian pun dipercepat, kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam untuk menggapai puncak Hargo Dumilah. Singkat cerita, pendakian pun dipercepat. Kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam untuk menggapai puncak Hargo Dumilah. Setelah melewati Hargo Dalam dan beberapa pondok penduduk, warung fenomenal Mbok Iem yang dinobatkan warung tertinggi di Indonesia, kami singgahi sesaat aja untuk melepas dahaga. Dikarenakan warung tersebut belum seheboh seperti sekarang ini. Tibanya kami di puncak tertinggi Gunung Lawu atau sering disebut Hargo Dumilah tepat pukul 5 pagi waktu setempat. Nuansa alam dan kumpulan awan kinton seakan menumpuk di penglihatan kami. Alhamdulillah, kita dapat cerah pagi ini, ucap Bang Buluk. Keceriaan tim tak mampu dibendung. Dengan trek yang lumayan ngegenjot tenaga, akhirnya kami bersama-sama lagi menikmati panorama ketinggian Gunung Lawu. Tidak banyak kata yang tersirat tak kala gue memandang langit. Wahai langit, ada langit yang sering dia tatap, ada rindu yang sering aku titip, ada hati yang harus aku tutup, dan entah ke siapa hati ini akan menetap. Mungkin akan banyak sayap yang akan aku patahkan. Itu semua hanya untuk bisa berjalan denganmu. Entahlah siapa. Bang, itu gunung apaan? Tanya Adul ke Bang Buluk. Kalau nggak salah itu Gunung Arjuna, Dul. Next bang, kita ke sana, ajak Adul. Insya Allah, Dul. Kalau ada yang endorse, pasti kita ke sana. Mungkin yang endorse-nya lagi limit kali ya bang, saut gue. Bisa jadi man. Ayolah bang, kita ke Arjuno, ajak Adul ke gue. Sabar Dul, sabar. Kita nunggu endorse yang lagi limit. Semoga beliau makin jaya dan bisa terus membiayai perjalanan kita, terang gue. Amin bang. Tapi dia habis jalan-jalan bang kemarin. Iya Dul, kita nggak diajak ya? Iya bang, mana nggak kesambit oleh-olehnya lagi. Lu ngomongin siapa sih? Kagak, gue lagi ngegibah aja sama Adul. Gue yakin orangnya bakal baca. Ya iyalah bang, pasti baca. Ini sekalian ajang nyindir dia juga kan? Saut Adul. Udah, kenapa pada ngaco gini ngomongnya? Ujar Bang Buluk. Mel. Iya man. Maafin gua Mel, sering banget gue mainin hati di belakang lu. Banyak wanita yang udah gue bikin baper selama ini. Gue tahu, pasti lu tahu. Tapi lu berusaha nggak mau tahu Mel. Hubungan kita seakan tabu Mel. Sulit dimengerti, tapi kita memang menjalani. Terang gue. Gue emang tahu man. Gue juga yakin Ola pasti tahu. Kita sama-sama wanita. Pasti perasaan gue dan Ola sama. Cuma di sini gue bersikap dewasa aja man. Sebelum janur melengkung, gue bukan siapa-siapa lu man. Gue hanya pelarut suka dan duka yang terpampang nyata di depan lu. Saut Mela. Seketika gue gak bisa berkata apa-apa setelah mendengar penjelasan Mela. Kesabaran lu membuat gue kagum Mel. Banyak perbuatan gue yang menyakiti lu. Tetapi gak henti-hentinya lu terus berada di samping gue. Gumam gue.
Maafin gue Ola, di puncak lau ini gue dedikasikan kisah buat lu. Terlalu setia buat lu berharap seseorang kayak gue. Gue nggak bisa terus-terusan lari dari kenyataan ini. Kita jarang sekali bertemu muka, tapi gue yakin lu setia. Seharusnya kesetiaan itu tempatkan pada lelaki lain yang lebih pantas dari gue. Maafin gue Ola, ucap gue dalam hati. Terlalu lama kami berdiam diri, saatnya alam memaksa kami untuk perjalanan turun. Tapi lagi dan lagi Abdul Baihaqi membawakan sesuatu ke gue, yang sedangkan gue nggak minta itu semua. Nih bang, apaan sih Dul? Katanya tadi lu bilang minta korek. Korek? Muka lu sini gue korek-korek. Lu gimana sih bang? Wah, Dul, ini belum beres ternyata. Astagfirullah bang, gue baru sadar. Mela dan Bang Buluk melirik ke arah gue dan Adul. Mereka mendengar omongan gue berdua, di mana gue yakin banget kedua orang tersebut curiga dengan logat gue dan Adul. Ada apa? Jujur, tanya Mela. Ada apa Mel? Gue minta korek ke Adul. Gak logis man, gak mungkin lu ngudut di ketinggian ini. Siapa yang mau ngudut Mel? Gue cuma minta korek gua di si Adul. Ya udah, jangan pada ribut. Kita turun aja yuk sekarang, ujar Bang Buluk. Sekitar jam 10 waktu setempat, kami memutuskan untuk packing dan melanjutkan turun selepas sholat zuhur. Namun, cuaca seakan tak mengizinkan kami untuk turun. Dan harus membuat kami menunggu hingga sore hari. Selepas asar, kami melanjutkan turun. Perasaan dah mulai koyak. Pasti kami harus berjibaku dengan sosok pribumi di sini. Hingga kami sampai di sandang derajat, sesuatu yang tak kasat mata dilihat oleh Mega. Untung cuma Mega doang yang lihat. Yang lainnya hanya menenangkan Mega yang mulai panik. Rehat dulu ya, mungkin lu lagi lelah aja Meg. Pinta Tita. Ya dulu gue ngerti, ucap gue berbisik. Kita harus gimana bang? Tanya Adul. Jadikan doa sebagai senjata Dul. Are you ready bang? Yes. Are you ready Dul? Orek bang, orek. Orek baut Dul. Ini belum berakhir. Singkat cerita, setelah menenangkan Mega, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 5, di mana memasuki petang waktu maghrib. Kayaknya kalau turun kita cepet ya bang, ujar Tio. Iya yo, bisa dibilang begitu, jawab Bang Buluk. Tapi entah kenapa gue khawatir banget dengan perkataan Tio barusan. Bakar udut jadi tradisi gue dan Adul setiap kami berhenti. Karena di tim BTS ini yang udut cuma gue dan Adul berdua. Seketika Mela memeluk gue dari samping, seperti ada ketakutan di wajahnya. Belakang Adul, ucap Mela setengah merintih. Mamam Sakdul, di belakang lu itu. Ya ampun, gumam gue. Bingung, serta tidak mau membuat lainnya panik memberi pernyataan besar. Harus gimana nih gue? Kalau diperhatiin, sosok itu masih si Mumun dekil. Tapi kenapa ya dia bisa ngikut gue dan tim gini? Masa iya gara-gara mantra Sakdul? Dul, ngopi ora, ucap gue. Sosok tersebut masih nyaman, tenang dan tentram di belakang Adul Baihaqi. Ora, saut Adul. Tumben Dul gak mau ngopi, tanya gue. Kopi kita tinggal 2 bungkus bang, jangan boros ya. Banyak kopi yang terbuang pas kemarin malam bang. Jarak gue sama Adul memang berhadapan, tapi gue malas memandang Adul karena sosok di belakangnya. Bau jamban, ucap Adul. Gue kira si Sakdul memang mencium bunga melati. Gak taunya itu kode kalau ada ibu kos di belakang gue dan Mela. Dimana Bang Buluk seakan memberikan kode dengan gerakan matanya. Gue dan Mela masih tetap tidak menyadari sosok di belakang gue. Gue terlalu fokus dengan sosok di belakang Adul dan Bang Buluk. Begitu Adul sebaliknya. Bang Buluk pun mengajak kami untuk menyegerakan turun dari pos 5. Singkatnya,
kami sampai di pos Cemoro Sewu. Selama perjalanan turun tersebut, sering kami mencium aroma bau busuk bercampur bunga melati menemani langkah kami turun. Singkat cerita, hingga sampai di titik akhir pendakian, kami sesegera membuat rundown lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tangerang, dan gue menawarkan mereka untuk ikut ke Jepara sekalian bertemu emak gue Marsyanda. Bang, ikut ke Jepara aja lah. Iya man, gue ajak yang lainnya dulu ya, jawab Bang Buluk. Gue yakin semua pasti setuju bang, apalagi Mela pasti setuju banget. Setelah diskusi serius, akhirnya tim mengikuti apa yang gue mau. Dan mereka berencana untuk menginap beberapa malam ke depan. Namun, aroma bau busuk seakan tidak mau hilang di sekeliling gue dan tim. Abdul Baihaqi terlihat panik dan menanyakan keadaan dengan kebingungannya. Bang, masa iya sih dia ikut turun? Tanya Adul. Gak tahu Dul, semoga aja enggak. Singkat cerita, hingga perjalanan Magetan ke Jepara, gue diarahkan oleh Pak D gue via telepon. Dikarenakan gue buta maps, begitu juga yang lainnya. Sampai kami di Pasar Kerasak Bang Sri Jepara, tim berinisiatif membeli beberapa pangan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Dalihnya tidak mau merepotkan Marsyanda dan nenek gue di rumah. Singkat cerita, setibanya di lokasi yang lain menunggu, kali ini Yoga melihat sosok ibu kos dalam mobil yang kami tumpangi. Waktu subuh menjadi waktu mencekam di pinggir jalan raya, di mana semua tim kembali tertuju kepada gue dan Adul. Bang, ada ibu kos dalam mobil, ucap Yoga. Sesegera tim memeriksa ke dalam mobil dan menanyakan dengan pasti kepada Yoga apa yang telah dia lihat sebelumnya. Serius lu Yok? Tanya Tio. Serius Yok. Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lau deh. Terang Mela. Ya udah, masih jauh nggak man dari rumah nenek lu? Tanya Bang Buluk. Bentar lagi bang, nggak ada 10 menit. Ya udah, kita bahas nanti di rumah neneknya Leman. Terang Bang Buluk. Tapi gak enak bang kalau kita bertamu bawa sosok begituan, ujar Mela. Udah, jangan pada ribut di mari. Ya udah, ayo ke rumah nenek gua aja. Kita bahas di sana. Singkatnya, sesampai tim di rumah nenek gue, tiba-tiba badan gue kaku dan mengharuskan tim menggotong gue dari mobil. Waktu subuh menjadi mencekam kali itu, dimana seisi rumah panik melihat kondisi gue yang tidak bisa menggerakkan sendi badan gue sendiri. Hah, Man lu kenapa? Tanya Mela panik. Bawa masuk ke dalam aja, ujar Adul. Setibanya di dalam rumah nenek gue, Tita dan Mega ikut kerasukan di sini, yang mana membuat keadaan makin keruh gak terkendali. Gue sadar, tapi badan gue gak bisa digerakin dong. Terlihat Abdul Baihaqi kalang kabut dan bingung harus berbuat apa. Feeling gue, pasti si Adul macem-macem nih pas di laut. Emak gue, Marsyanda, sesegera memanggil salah satu orang yang mengerti mengenai dunia goib dan menetralisir gue. Ya iyalah, kan gue anaknya, pasti anaknya dulu yang diutamakan. Tapi sosok itu seakan pindah ke Abdul Baihaqi. Tiba-tiba Adul terjatuh dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya. Bang, tolongin gue bang, badan gue gak bisa gerak, ucap Adul panik. Pas gue lihat sih kayak sosok pocong yang merasuki badan Adul. Tapi gue dan Adul dalam keadaan sadar, cuma badan doang yang gak bisa digerakin. Hah, kok pindah ke si Adul sih? Ucap mak gue. Biarin mak, emang udah layak orang kayak gitu dipocongin, saut gue kesel. Shh, jangan gitu Tong. Sebenarnya gue setengah lemes di sini. Masih ada efek kaki yang belum bisa gue gerakin. Tapi Adul makin parah, di mana dia gerak-gerak merontak kayak belatung nangka. Ada kasihan gue lihat Adul kayak gitu. Tapi pasti ini ulah dia. Soalnya pas di laut dia semangat banget buat nerobos itu mumun yang membuat gue curiga.
Singkat cerita, bahasa Indonesia mulai bercampur dengan bahasa lokal, yaitu Jawa, di mana kondisi seakan memberi pertanda bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas dan membuat mereka makhluk goib seakan tidak terima. Ada sesuatu yang kalian bawa di sana. Ucap lelaki ahli spiritual. Gue setengah lemes habis diinterogasi oleh seluruh manusia di dalam rumah nenek gue. Lagi dan lagi, kekonyolan gue berdua membawa petaka di sini. Kamu bawa apa, Nang? Tanya nenek gue. Gak bawa apa-apa, Mbah. Jawab gue sembari mengingat. Ya udah, Man, lu ngaku aja sebenarnya lu di Lawu ngakuin apa? Tanya Mela menegaskan. Gue cuma nerobos pocong mumun doang sama Adul. Gak banyak yang gue lakuin selain lari menghindarinya. Terang gue. Bisa disadarkan terlebih dahulu gak Pak teman kami? Pinta Bang Bulu ke si ahli supranatural tersebut. Dengan durasi lumayan singkat, Abdul Bayhaqi mampu dinetralisir. Segera tim emak gue, keluarga emak gue, dan gue pastinya langsung menanyakan perihal yang dimaksud si bapak supranatural tersebut. Dul, jujur sama emak, emang gak kasihan sama badan lu sendiri? Gak kasihan juga sama teman-teman lu, Dul? Adul gak kasihan sama emak di sini? Ya udah, Adul bawa apaan di sana? Tanya emak gue. Seketika, raut wajah kami semua tegang menunggu kejujuran Abdul Bayhaqi. Ya maafin gue juga ya kawan. Sebenarnya gue nggak bawa apa-apa, melainkan sekepal tanah Lawu yang masih gue kantongin di keril. Jawab Adul. Tanah? Sampak semua berucap kebingungan. Iya tanah, gue takut sebenarnya buat ke Lawu. Gue inget sama perkataan temen gue pas muncak ke Cermai kalau masuk ke gunung yang dinobatkan angker, diharuskan mengambil sekepal tanah area gunung tersebut sebelum melanjutkan pendakian. Siapa yang bilang kayak gitu? Tanya gue emosi. Beneran emosi gue sama Adul. Si Udin bang, dia yang bilang. Jawab Adul merintih. Ini Lawu Adul, bukan Cermai. Gak semua gunung mempunyai tata cara yang sama. Pantes lu dengan pedenya ngajak gue buat nerobos pocong itu. Ternyata lu percaya dengan mitos begituan. Sabar, Man. Shh. Istighfar. Pinta emak gue. Maafin gue bang, ujar Adul. Lagian lu berdua ada aja lagi. Saut Tita nyeletuk. Keegoisan Tim mulai terlihat di sini. Untung udah di rumah bukan di trek pendakian. Jadi kalau ribut bisa leluasa. Apaan? Lu bilang gua ada aja. Emang gua ada kan? Terus lu pada kemana di saat gua kena teror sama Adu? Kenapa kalian pergi ninggalin gua berdua di pos 3? Ucap gua lantang. Man, lu kenapa sih? Kenapa lu jadi emosian gini? Mela mencoba menenangkan gue. Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gua dibilang aman berdua di belakang. Sampai kalian nemu titik ceroboh. Sekarang apa kalian ada etikat baik buat minta maaf? Terang gue. Dengan refleks, Mela gampar gue. Dimana gue langsung bungkam seketika. Sakit sih. Baru kali ini Mela gampar gue. Emang lu lihat betapa paniknya kita pas lu nggak ada di pos 3? Lu lihat nggak? Dari detik itu gua nggak berhenti nangis khawatir sama lu berdua. Ucap Mela ceramah. Neng, udah. Kayaknya kalian salah paham di sini. Emak gua menenangkan semua. Iya bu, sebenarnya ini salah paham. Tapi Leman keterlaluan bu ngomongnya. Udah, ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gua sebagai leader tim yang terlalu fokus ke depan tanpa mengkhawatirkannya di belakang. Terang Bang Buluk. Ya udah, mungkin kalian lelah. Dimana emosi kadang kurang terkontrol. Pada bebersih dulu deh, terus sarapan ya. Baru kalian istirahat, tidur. Pinta emak gue Marsyanda. Keegoisan tim pun mampu dibendung emak gue. Dimana peran orang tua sangatlah penting di keadaan emosional kayak gini. Tamparan Mela seakan menusuk ke relung hati gue yang paling dalam. Kali pertamanya gue kena gampar Mela. Mana di depan emak gue lagi. Tanah petaka mampu dikeluarkan dari keril Adul
dan sesegera mungkin dibungkus dengan kain putih dan dialirkan ke sungai. Tak lupa gua dan Adul meminum air yang telah dicampur doa oleh si bapak ahli supranatural tersebut. Singkat cerita, siangnya kami tergabung dalam obrolan, saling introspeksi diri. Jadi jamuan bahasan siang ini dengan gelas kopi hitam dan rokok yang dijepit di jari tangan, Abdul Baihaqi meminta maaf pada gue dan tim. Maafin gue bang, sering banget gue ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian. Mulai dari jimat celana dalam sampai di titik gue ngambil tanah area gunung tersebut, ujar Adul merasa bersalah. Sebenarnya lu gak salah-salah banget sih Dul. Cuma kebenaran yang menurut lu benar itu yang menjadikan lu menjadi salah kaprah. Ini lau Dul, bukan cermai, terang Bang Buluk. Justru yang salah kami semua Dul. Kami lalai terhadap kalian. Di mana kalian bisa terpisah dengan barisan? Saud Tio seakan gak percaya. Ya Dul, maafin kita, maafin gue juga man. Gue gak bermaksud ninggalin kalian berdua. Gue juga gak tahu kita bakal terpisah kayak gini. Maafin gue man. Sakit ya? Masih sakit ya pipinya? Udahlah, gue males bahas beginian. Kelihatan begonya gak sih kita semua? Ucap gue. Ya udah, jadikan ini pelajaran buat kalian semua. Kalian kan sering mendaki bareng, masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut? Ya udah, dimakan dulu nih jenungnya. Saud emak gue membawakan sajian pelengkap kopi. Oh iya, jenengnya itu adalah dodol Jawa. Iya bu, makasih, ucap Tio dan Tita kompak. Ingat Dul, jangan bawa apapun selain sampah, jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan merusak apapun selain keegoisan kita, terang Bang Bulu. Ingat nih buat semuanya tim BTS, bukan hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi di pendakian, melainkan duri, semak belukar, hutan, sungai, dan akar yang besar. Semua ini gambaran dalam kehidupan. Semakin kita bisa melewati itu semua bersama-sama, maka semakin kompak juga kita BTS ke depannya. Terang Mela. Bener banget Mel. Saud Mega. Banyak petualangan yang kami lalui bersama. Banyak suka dan duka yang membuat kami saling mengetahui karakter diri, jaga ucapan serta tingkah laku selama di alam bebas. Cuaca gampang berubah, keegoisan kadang momok yang paling menakutkan. Kekompakan tim akan selalu diuji di setiap pendakiannya. Rasa kekeluargaanlah yang akan menghalang itu semua. Ingat nih, iman kita berdua memang lemah, tapi kita nggak mau bila iman kita berdua harus diinjak-injak oleh mereka ibu kos. Nah, itulah teman-teman cerita pendakian Gunung Spiritual Lau yang ditulis langsung oleh Leman Wiki yang bersumber di KBM aplikasi. Nah Der, sebelum gue akhirin cerita ini nih, gue gak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Tetap stay tune di channel kita, bakal ada kejutan-kejutan dan cerita-cerita yang bakal menemani malam kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.